Haji Muhammad Kashful Anwar dan Haji Ismail wa masyayikhina wa mu'allimina wa walidina wa ummahatina wa zawil haqqi alaina ajma'in wa sallallahu fura'in thumma ila ajri akhwanina المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وأنه يجعلنا وذريتنا من العلماء العاملين بعلمهم على هذه النية وعلى كل ما نوى بسره الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العزيز الحليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبع هواه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فاتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الحث أو تترك به الحث إلى آخر الآيات. Ayat yang kita bacakan tadi turun kepada Rasulullah SAW dan umatnya, menyatakan ayat itu bahwa ulama terbahagi kepada dua, guru terbahagi kepada dua. Ada guru yang berpolitik dan dimasukkan ke dalam politik mau, ada yang tetap bertahan, tidak masuk dan tidak mau dimasukkan. Ayat ini menyatakan guru yang masuk di politik atau mau dimasukkan ke dalam politik, maka dia menjadi ahli neraka. Penjelasan bahwasanya guru yang akan masuk neraka ialah guru yang mau berpolitik atau mau dipolitikkan. Tandanya yang mau berpolitik dan dipolitikkan yaitu menerima sogok dan kapal dari orang yang tertentu. Semoga kita semua dan anak-anakku semua yang menjadi guru jangan mau dipolitikkan orang dan jangan masuk di politik. Amin Allahumma amin. Selesai tugas Abah menyampaikan. Setelah ada yang anak Abah mau ke surga dan mudah-mudahan jangan ada yang mau ke neraka. Masuk ke dalam pembacaan pelajaran kita hari yang dahulu, yaitu mengenai sifat Allah yang diwajibkan kita mengenalnya. Setiap sifat berdiri kepada zat, namanya asma. Sifat yang berdiri kepada zat, basar itu menjadi basirun. Artinya yang melihat. Syukur alhamdulillah kita semua mempunyai Tuhan yang senantiasa melihat. Termasuk kita senantiasa dilihati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah Tuhan itu lengah daripada kita. Itu kada pernah lengah Tuhan, kada bisa, kada melihat, kada bisa. Sebab sirin kada bermata. Kalau nya bermata berkelubung, kalau berkelubung bisa guring mengantuk atau berpajang atau menyeret ke kanan yang di kiri kada kelihatan. Atau bermata ini kan kehadapan, yang di belakang kada dilihat. Tuhan melihat itu dengan basarnya, bukan dengan mata. Jadi semua jelas kepada Allah. Dengan basarnya itu jelas kepada Allah sesuatu, termasuk kita. Sama ada yang di dalam hati kita jelas dilihat Tuhan, yang di otak kita dilihat Allah. Yang di luar anggota pun dilihat Allah, dan tidak ada perbedaan. Yang di luar anggota itu jelasnya dengan yang di dalam otak itu sama jelasnya. Yang jauh, yang dekat sama jelasnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada berbeda. Begitulah Allah sebagai Tuhan kita. Alhamdulillah kita bangga punya Allah, punya Tuhan begitu. Syukur punya Tuhan begitu. Kesyukuran kita ini atasi atas syukurnya ahli surga. Kalau ahli surga itu syukur kepada surga dan isinya, maka kita syukur kepada yang mempunyai surganya. Dengan makrifat inilah kita bisa mengalahkan mereka derajat.
derajat kita itu mengalahkan mereka karena kita menyukuri Allah. Nah, nanti sampai dalam surga insya Allah kita tetap menyukuri Allahnya, tidak terhenti kepada isi surga itu. Paham? Jadi kita di sini musyahadatan Allah, di sana memandang Allah. Bukan di sini kita tergoda dengan istri, bukan tergoda dengan harta. Karena kalau harta dan istri itu sama dengan bidadari dan kursi dan makan minum di surga, itu masih membimbing daripada melihat Allah Ta'ala di sana. Kalau di sini membimbing anak istri dan harta itu termasuk kesehatan, itu membimbing kita daripada musyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Musyahadah itu membayangkan Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un itu. Nah, paham? Sampai tadi agak bicarakan kesehatan pun membimbing kita daripada musyahadatan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita semua jangan sampai tertahan di dalam dinding-dinding itu tadi. Kita lewati dinding itu dengan ilmu melewatinya, yang disebut ilmu ma'rifah. Menurut kadar dan otak dan hati kita ma'rifat itu. Karena ma'rifat itu ada tingkatan. Ada 0, 1, 2, dan seterusnya. Ringkasnya, ma'rifat itu berguru. Jangan ma'rifat itu memakai akal. Kalau akal itu dipakai, baca kitab selongonan, lalu dikira-kira begini, itu namanya berguru dengan hawa nafsu. Akal itu harus gurunya itu manusia. Nang ditugaskan Allah untuk membawa manusia ke hadratnya. Paham kan? Kalau hanya akal sendiri aja kalah dengan nafsu. Pasti. Sebab bantuannya tidak ada guru. Guru itu membantu akal supaya jangan sampai tertipu dengan hawa nafsu. Nah itu, kalau hawa nafsu udah membantu si akal tadi, bukan guru yang membantunya, maka menjadi syaitanlah yang menjadi imam. Malam yakun lahu syekhun, asyaitanu syekhuhu. Kalau manusia ini tidak ada guru kita, Syekh Murabi Mursyid manusia, pasti hantu yang menjadi syekh kita, jadi guru kita. Nah, semoga anak-anakku semua, apalagi abah, yang sebagai khaddam bagi kalian. Abah ini jadi khaddam bagi kalian. Abah ini jadi apa namanya, buruh bagi kalian. Sebelum abah keluar menghadap masyarakat, udah disumpah oleh guru sebagai buruh dari kaum muslimin muslimat. Jadi abah ini pangkat buruh. Kalau Rasul itu pasuruh, kalau abah ini buruh bagi kalian. Masa abah sombong, ujub? Kalau abah ingat kedudukan abah, posisi abah ini sebagai buruh kalian. Walaupun sakit, namun buruh datang kemari menyuruh, pelajari saya. Buruhnya sakit, tapi bosnya menyuruh mempelajari. Ayah, keluar aja, sebab itu siap laksanakan, hai tuan-tuan kalian. Buruh, walaupun sakit, ini sakit. Tapi karena memang, artinya seorang buruh harus tunduk kepada bosnya, ya udah. Suara sakit. Perut sakit. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan selaku buruh ini bisa diterima oleh bos. Ini yang datang ini bos semuanya. Ini buruh ini yang mencungkung di tangan-tangan ini buruh. Kada bisa ada sombong-sombong buruh, matinya buruh ini dijual-jual oleh bos. Buruh ini dijualnya bos. Ada di antara bos yang tukang tulis di tulisan yang menjual. Ada yang di antara bos membawa tip order diputarnya yang ada buruh. Terserah lawan yang bos saja nak diputar-putarnya. Diputar balikannya apanya terserah lah. Terserah aja. Cuma mudah-mudahan artinya ya si buruh ini bisa melaksanakan tugas. Itu aja. Digaji oleh bos kadang mendemo juga, kadang menggaji, kadang mendemo juga. Namanya bos, orang udah di bawah, sakit tidak diperhatikan orang, namanya bos. Serak suaranya serak, tidak ada yang memberi obat untuk menyembuhkan serak, namanya bos. Terserah lawan orang-orang yang
menjadi namanya apa? Namanya apa tadi? Apa tadi? Di bawah dari sultan itu apa namanya tadi? Buruh, namanya buruh, bosnya itu punya obat, tidak mengobati kepada buruhnya, buruh enggak mengeluh. Kalau buruh tidak punya uang, bos tidak mengirim uang, tidak berani mengeluh, namanya posisinya bos, lain daripada posisinya buruh. Buruh kalau tahu diri, enggak berani macam-macam, terserah bos lah. Nah itu maksudnya Abah ini hamba, Allah Ta'ala itu Tuhan. Ya terserah lawan Allah Ta'ala aja, mau diapakannya terserah aja. Cuma takutnya itu tadi, ayat tadi takut. Kalau disebut guru yang mau dipolitikkan, apalagi memasukkan diri ke politik. Paham? Setiap politik pasti mengandung suudzon, buruk sangka. Setiap buruk sangka menurut dalam Al-Quran, "Fadzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa aslahtum minal khasirin." Imam Syafi'i menafsirkan ayat itu, politik itu adalah buruk sangka. Buruk sangka itu tanda orang itu su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Hindarilah anak-anakku semua daripada jalan-jalan bakal ke dalam neraka. Apalagi guru-guru daripada teman-temanku ini, janganlah menjadi guru yang bakal membawa muridnya ke dalam neraka. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat Muhammad. Allahumma astur ummat Muhammad. Allahumma ajbir ummat Muhammad. Allahumma farrih قلب سيدنا محمد. اللهم فرح قلب سيدنا محمد. اللهم فرح قلب سيدنا محمد ya rabbal alamin. Sekarang Rasulullah SAW dalam kuburnya seakan-akan sakaratul maut, dia sedih dalam kuburnya karena keadaan umat-umatnya masing-masing. Jadi marilah kita membayangkan bahwa Rasulullah sedih dalam kubur gara-gara tingkah laku kita masing-masing. Marilah kita taubat kepada Allah SWT, dan kita sekarang berusaha bagaimana supaya Rasulullah jangan sedih dalam kuburnya. Baik pengusaha, baik ulama, baik siapapun berusaha sama-sama semaksimal mungkin untuk menggembirakan Rasulullah sebagai taubat kita yang bakal, yang dulunya kita menyusahkan Rasulullah, sekarang kita menggembirakan Rasulullah. Itu aja, jangan banyak-banyak ilmu, yang penting kalau memakai. Basirun, Allah Ta'ala senantiasa melihat dengan basarnya, maka mustahil yang buta. Dalilnya yaitu dalil sifat basar. Wallahu basirun bima ta'malun. Dalilnya wallahu basirun bima ta'malun. Allah Ta'ala sangat melihat kepada perbuatan-perbuatan kalian. Kada bisa kita hendak bersembunyi. Kalau kamu masuk dalam kamar, mati lampu menjadi padam. Di dalam waktu yang gelap sendirian lagi, tetap Allah Ta'ala melihat keadaan kita itu. Atau kita menyembunyikan sesuatu di dalam hati, sedangkan di luar anggota tidak ada yang mengetahuinya, karena kita sangat pintar menutup yang dalam hati itu. Allah tahu. Contoh, kita di dalam keadaan sakit dan keadaan berobat, duit keadaan ada, lalu berutang agar berobat karena memang pengeluarannya banyak, lalu kita sembunyikan yang demikian, seakan-akan kita itu sugih kaya, padahal kada. Nah, walaupun demikian Allah tahu. Ujar Tuhan, Unda melihat nang nyawa itu menyembunyikan kesusahan nyawa, seakan-akan nyawa itu sugih, Unda tahu. Nah itu. Jadi tidak perlu lagi kita itu bahabar ke lain, sebab Allah Ta'ala melihat saja keadaan kita ini. Keadaan kita yang susah, keadaan kita garing, kita dalam perobatan, obatnya larang-larang, dokternya memburu-muli, dan sebagainya. Kula warga kada mau menjamu tapi murid-murid kada mau membacakan Yasin membantu supaya kesembuhan kita. Tuhan semuanya melihat, jangan memandang yang lain. Murid jangan dipandang, orang sugih jangan dipandang, keluarga jangan dipandang, jiran tetangga jangan dilihat. Lihatlah yang paling dekat. Karena selama masih ada yang lebih dekat, percuma kita melihat yang terjauh. Siapa yang lebih dekat? Wa nahnu aqrabu ilaika min hablil warid.
Tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah keadaan kita dilihat Allah. Tidak perlu lagi kita melaporkan ke lain. Melaporkan kepada Allah lebih-lebih lagi malu. Kenapa? Karena sidin melihat. Apa perlunya kita melaporkan kepada orang yang melihat? Kalau orang tidak menyaksikan, baru kita melaporkan. Karena beliau tidak tahu. Kalau beliau menyaksikan, berarti tahu. Percuma kita memberitahu lagi kepada orang tahu. Takul hasil namanya. Oleh sebab itu hasbi min su'ali ilmu bi'al. Begitulah adab para ulama salihin, auliya muqarrabin, begitulah terhadap Allah Rabbul Alamin. Masya Allah, mudah-mudahan Ikram semuanya menjadi bos yang bujur-bujur wakilnya Rasulullah SAW. Aku biar jadi buruh Ikram aja. Cukup sudah jadi buruh itu cukup. Cukup jadi buruh itu. Di mana cukupnya? Tawadhu. Orang jadi buruh tawadhu. Orang jadi bos bisa sombong. Nah itu, jadi Ikram ini bos bagi aku ini susuruhan Ikram. Datangan kemari berarti berucap, kami yang datang kemari menyuruh sempian keluar dari kamar walaupun sakit pelajari. Ya udah keluar bos. Anu apanya? Si buruh itu keluar. Di antara Quran di utak dulu itu oleh guru supaya nampak itu tingkah laku. Dan kalau berbicara di antara Quran lagi di atas kepala, selama ada bayangan seseorang di hati atau di utak, jangan berbicara. Kata guru begitu. Nah, karena kalau ada bayangan seseorang di utak, bicara kita ini menuju kepada perorangan. Itu namanya mengupas di batin. Nah, jadi Abah berbicara secara umum. Tidak berani berbicara keluar daripada tumbukan hati kepada perorangan. Berarti Abah ada memihak kepada seseorang. Nah, kalau orang yang mendengar pembicaraan Abah merasa dirinya dipihak oleh Abah, itu dia sendiri yang merasakan. Kalau Abah dilarang keras oleh guru, kalau ada bayangan seseorang di hati berbicara, karena jelas pembicaraan itu selalu menuju ke prasasti. Itu hukumnya ghibah dalam hati. Abah dilarang begitu. Itu burung kan juga bersifat begitu. Udah tahu hati Abah kan? Selain dari Allah kan manusia udah tahu hati Abah. Nah, itu. Maka patut bagi mukmin muqtaqid bahwasanya ia senantiasa banyak bersifat malunya kepada Allah Ta'ala. Dari sini sifat haya, sifat malu. Malu kepada Allah. Allah yang senantiasa melihat akan dia. Malu apa? Malu membuat dosa. Nah, jadi tidak ada lagi orang yang percaya Allah bersifat basir, tidak ada lagi mengerja dosa. Itu cirinya. Kalau masih mengerja dosa, belum percaya dengan basir. Di situ aja timbangannya, di situ aja. Masih mengerja dosa enggak? Kalau masih mengerja dosa, belum beriman dengan basirun. Kalau udah percaya dengan basirun, stop, tidak lagi mengerja dosa. Begitulah di dalam kitab ini. Masing-masing kita asam janar siapa merasa pas kada salah. Ini yang kita baca sifat 26 kalau dahulu itu tahdiri belum mencapai ibtidai. Di bawah daripada kelas 1. Di bawah. Belum lagi tauhid yang kelas 1, apalagi yang penghabisan kelas kuliah, belum lagi kita bicarakan ke sana. Ini baru yang kelas 1 dulu modal, dulu ini dasar, dulu SD-nya dulu. Kalau SD-nya ini belum mengerti dan belum dipakai, mana bisa pakai yang lain. Kalau baju paus belum dipakai, mana bisa kita pakai jas. Baju paus dulu, baru lapisan, baru jas, baru mislah. Di luar baru lidah selendang. Jadi masing-masing tauhid itu ada tingkat-tingkat. Yang kita baca ini adalah paling di bawah. Kalau yang di bawah ini belum kita pahami, tidak bisa naik ke atas. Nah, jadi tidak ada lagi bini-bini laki-laki yang balik berakal mengerja dosa. Karena sudah sifat basirun ini yang membesarnya, membawa kepada malu. Malu berbuat dosa. Nah, kalau hanya mengaji basirun,
Malu membuat dosa. Orang itu tidak tahu apa itu dosa. Apa-apa yang dinamakan dosa. Kan kada bisa. Malunya itu kada bisa berjalan selama tidak tahu di dosa. Nah, oleh sebab itu pasti ada murabbi mursyid. Murabbi mursyid itu wajib, orang murabbi mursyid itu menguasai semua ilmu yang ada di dunia ini daripada ilmu-ilmu agama. Kalau tidak menguasai ilmu agama, jangan berpada menganggap nama mursyid dan murabbi. Jangan berani. Harus menguasai ilmu alat, mulai makhraj huruf, tajwid, sampai kepada Al-Quran, membacanya, tafsirnya. Kemudian fikih, kemudian tasawuf atau tauhid. Dan semua itu komplit dengan alatnya. Sorof, nahu, mantik, usul fikih, usul hadis, usul tafsir, dan ma'ani, badi', ilmu balaghah. Semuanya itu harus menguasai. Nah itu. Kalau tidak menguasai ilmu alat semuanya, maka tidak sah memimpin masyarakat di bidang apapun. Nah disinilah hadis Nabi menyatakan, tafaqahu qabla an tasudu. Alimlah dulu semuanya Pak sebelum menjadi pemimpin. Kita berani memimpin anak min Tuhan. Siapa kata? Siapa? Istri. Sedangkan kita belum cukup ilmu. Buktinya bisa menyeret harta yang haram untuk diri dan bini. Kesian anak mertua sebelum menjadi istri kita, makanan, minuman, pakaiannya halal. Setelah masuk ke dalam tangan kita, makan, minum, pakaian haram. Karena kita tidak memakai fikih. Masih usaha kita di dalam batas-batas haram. Paham kan? Nah itu. Kalau sudah batasnya yang haram ditinggalkan, yang subhan, kita mengambil yang halal. Ini kalau tidak alim, kita tidak bisa menyedikiti yang halal. Makanan yang halal yang banyak menyebabkan 10 daripada bahaya. Satu di antara bahayanya bahwa makan yang halal yang banyak, bahayanya yaitu tidak enak menghargai ibadah. Di samping tidak enak menghargai ibadah, ibadahnya tidak diberi pahala. Apa itu yang disenangkan? Beribadah sering banyakkan, makan gancang, ada berpahala ibadahnya. Coba kita jawab. Nah ini, kita di dalam sini lagi, di dalam sini makan ketujuh banyak walaupun halal. Nah, kalau kita sudah begini, bisi bini, ajak bini supaya banyak makan dia. Sewaktu di dalam tangan abahnya, inya terdidik makan sedikit, kalau ibadahnya ada pahala nilainya. Sesudah di tangan kita didik makan banyak, rusak anak orang. Karena kita belum alim. Nah ini, jadi janganlah dulu bisi haraguan di rumah tangga sebelum alim. Karena kita aja udah masuk neraka, apalagi yang di bawah kita akan ikut kawan kita sama-sama neraka. Itu nang halal. Nang halal sudah begitu, apalagi nang dari riba, nang dari korupsi, nang dari pemberian orang politik. Orang politik kembali kita duit supaya kita masuk partainya. Orang politik kembali kita duit supaya kita mendoakan lawannya. Orang politik sedang bertikai, kita dibarinya duit supaya umpat lawannya mendemo. Apalagi itu haram. La'anallahu ar-rasi wal murtasi. Abah tidak ada perorangan dalam hati dan otak, tidak ada bersih, tidak menuju ke mana-mana. Secara umum asal jannah. Memang caranya tabligh, caranya dakwah begitu. Kalau dia ada seseorang di dalam hatinya, lalu bicara, dia sendiri udah neraka. Dia sendiri diperalat oleh setan supaya menuju ke perorangan. Malu dilihat Allah kalau ada di hati begitu, malu, nggak berani.
Cuma mendengarnya aja lagi bapak jadi sindir-sindir. Ini aja merasa. Seorang kali teman batin apa-apa, jadi yang merasa itu karena pada kan, pada berilmusan. Orang kan mau unjuk-unjukin apa-apa, ini seorang yang ambil paham dari itu. Misalnya bos-bos yang datangnya membawa orari atau apa namanya, hati itu dibukanya waktu ini, jadi kawan-kawannya yang jauh-jauh mendengar, langsung menulis dan sebagainya itu tadi menyaksikan dari jauh. Terserah niatnya bos. Namun aku ini sebagai buruh kalian terserah aja. Mau dijual ke apa kan terserah. Mau dimasukkan ke dalam apa neraka dunia yaitu penjara ya terserah aja. Terserah aja udah. Jadi udah Dr. Surabaya hari-hari rupanya dia orang jadi wali. Banyak banget operasi batu. Macam-macam. Terserah aja aku ini berhadapan dengan bos. Aku cuma buruh. Kada dibayar gaji oleh bos saya aja. Kada menuntut dia, kada mendemo kan ya. Walaupun gaji kada diturunkan, biarin. Bagaimana caranya banyak membaca Quran? Nah, lalu baca Quran dulu. Baca Quran. Lagunya lagu Saka. Tahu Saka? Saka Hindak. Lagu Saka Hindak. Nang mat tabi'i dibacanya mat wajib. Nang mat wajib dibaca mat lajim. Nang mat lajim dibacanya mat harus sukun. Anu Saka Hindak. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Kada gampang. Banyak panjang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Nang ada qalqalah dibaca qalqalah. Wa sallimu taslima taslim. Baca judul yang penuh kau decatoknya. Tarik Jibril. Nah itu. Wal akhdhu bil tajwid hatman lazim bal lam najawid al Qur'an hakimu. Membaca Quran walau sendirian, kalau ada baca tajwid menambah dosa, hukumnya dosa besar. Karena tidak menghormat kalam Allah yang luar biasa besarnya. Oleh sebab itu, apabila kita belum bisa baca tajwid, maaf, janganlah berani membaca Quran. Maka di mulut ada Quran, di mulut ada Qurannya, ya kan? Hendak baca Quran alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Illallah. Di mana menyebutkan alif? Maka Quran itu jadi apabila orang dalam kafir mundur, jangan hendak tasadur, jangan hendak memajukan diri. Lamun balungan bagi ahlinya. Maaflah. Bos lah, maaf. Sini buruk menghadapi bos. Biarin. Caranya membaca Quran senantiasa dengan khusyuk. Nah, ini khusyuk. Khusyuk itu jangan bergerak-gerak badannya. Ini kagak mau jangan baca Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah, ada adilnya nak ayo di sana. Ya ayyuhalladzina. Khusyuk baca Quran khusyuk. Ini nah. Innal ladzina. Ya Allah, ada khusus sekali ya Allah. Itu dosa. Nah ini. Dan dengan hormat Qurannya diangkat di atas, ditinggikan daripada batis. Nah, dahulu kita baca tafsir kan bawa kitabnya ke Darussalam. Nah, dahulu kan pondok-pondok itu ada yang sugih, jadinya bersepeda. Lalu tafsir ini dibuat dalam tas kantongan, digantung di setang. Ngaran guru memamai di sekolahan.
Kan waktu kita menunjak itu kan tinggi, kalau itu daripada setang tadi. Nah, nyawa berumuran kada mau alim, sebab kitab nyawa kada menghormati, menjajak kitab dengan lenturut kerja guru. Ada lagi zaman Kasful Anwar, guru Kasful Anwar, buku abisi, buku tulis. Itu dituliskan dengan huruf Arab, ada dalamnya alif, bata, saji, macam-macam. Itu tulisan itu buku Arab. Musim panas, karena anak sekolah ini masih anak-anak sekolah ini dimasukkan apa? Kakopiah, jadi kacapio, guru Kasful Anwar memberak. Lawan karena itu, maka kacapio kada boleh. Wah ini partai Islam misalnya bakacapio juga di sini. Mana nama? Maka Islamnya mana? Kemana? Islamnya kemana? Kada ada lagi satu pun ulama yang membicarakan hukumnya itu haram, karena menurut orang kafir kada wani, sebab sudah itu jadi sebuku siapa aja makan. Kenapa itu? Utan mencegah mungkar ke utan, kenapa? Orang-orang kada wani mencegah mungkar itu ulama mudahin masuk neraka dahulu. Aku lamun matilah jangan diulang 4 orang. Kalau ini 4 guru ijazah. Ini 4 jenderal jadi gadani sekumpul. Jangan. Itu hukumnya 4 haram. Alhamdulillah sekumpul kan datang 4. Kalau sini 4 pembakar sekumpul kan ada. Bakalnya mati lah. Ini kadang ada pembakaran mati diulang 4 di atas. Pembakaran mati diulang 4 di atas. Pembakaran mati diulang 4 di atas. Pembakaran mati diulang 4 di atas.